Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Hoax tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di 90,1 RGR FM, Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung, dalam acara Kelas Mengajar. Kami hadir setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 10. Dengan hadirnya kami, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi siswa-siswi sekolah dasar yang sedang belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Siaran pembelajaran ini terselenggara atas inisiasi PGRI Kabupaten Tulungagung, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM Radio Guyub Rukun Tulungagung. Selamat mengikuti. Selamat pagi dan apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ingat untuk menjaga kesehatan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya agar mereka tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Semoga bersama kami belajar semakin menyenangkan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 April 2021, bersama saya, Ibu Tati Rini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Anak-anak hebatku, silahkan kalian mempersiapkan buku dan alat-alat tulis lainnya agar hari ini kalian bisa belajar dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan semoga pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebatku, mari kita mulai pembelajaran 1. Tahukah kalian
bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan. Lihatlah sekeliling kalian. Semua alat yang kalian gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalian tentu sudah mengerti bukan, bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Tahukah kalian siapa penemunya? Mari kita simak bacaan yang berjudul Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Setelah kalian baca dan kalian pahami isi bacaan, sekarang Ibu mau bertanya, siapakah Galileo Galilei? Iya, beliau adalah bapak sains modern, ilmuwan asal Italia, kelahiran tahun 1564, mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Story Messenger yang mengungkap tentang bulan. Galileo juga menemukan planet-planet. Anak-anak, mari sekarang kita mempelajari penemuan Galileo Galilei dan dampak dari penemuan tersebut. Penemuan yang pertama adalah penelitian tentang bulan. Dampak dari penelitian tersebut mengubah pandangan manusia terhadap bulan yang dikira permukaannya halus. Kenyataannya, Galileo menemukan bahwa permukaan bulan tidak halus dan rata, dipenuhi kawah dan gunung. Penemuan yang kedua, menemukan planet lain. Dampak penemuan tersebut, manusia menjadi mengetahui Saturnus memiliki lingkar seperti cincin. Venus memiliki fase seperti bulan dan mengelilingi matahari. Penemuan yang ketiga, planet ternyata mengelilingi matahari. Dampak penemuan tersebut memperkuat teori Kopernikus bahwa bumi bukan pusat tata surya, tetapi matahari. Planet-planet mengelilingi matahari. Salah satu manfaat ditemukannya teleskop adalah untuk mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan-penemuan lain yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta sangatlah luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana dan tata surya adalah salah satunya. Mari kita gali lebih banyak tentang tata surya kita dengan membaca bacaan yang berjudul Susunan planet dalam tata surya berdasarkan orbit bumi. Setelah kalian baca dan kalian pahami isinya, mari kita cari persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Persamaan antara komet dan planet yang pertama, antara komet dan planet sama-sama mengelilingi matahari. Yang kedua, komet dan planet memiliki orbit. Yang ketiga, komet dan planet adalah benda langit. Selanjutnya, perbedaan antara komet dan planet. Perbedaan yang pertama, planet ukurannya besar, sedangkan komet ukurannya kecil. Yang kedua, komet mengeluarkan ekor berupa gas debu yang sangat panjang ketika mengelilingi matahari, dan planet tidak. Contohnya adalah komet Halley dan planet bumi. Kita lanjutkan mempelajari pengelompokan planet sistem tata surya. Pada subtema yang lalu, pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah kita pelajari. Selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi, pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang kalian masih ingat? Iya, pengelompokan sistem tata surya
Yang pertama adalah planet interior, yaitu planet-planet yang berada di dalam orbit bumi. Contohnya Merkurius dan Venus. Kemudian yang kedua, planet superior, yaitu planet-planet yang berada di luar orbit bumi. Contohnya Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian pengelompokan yang ketiga, planet dalam, adalah planet yang berada dalam orbit sabuk asteroid, contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian pengelompokan yang keempat, planet luar, yaitu planet yang berada di luar orbit sabuk asteroid, contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita lanjutkan anak-anak. Mari kita membaca bacaan yang berjudul Kesempatan yang Hilang yang ditulis oleh Intan Sari El Iswar. Setelah kalian membaca cerita dan memahami isinya, kalian pasti menemukan beberapa unsur cerita seperti tokoh, watak, alur, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkan kalian pada pengalaman pribadi atau mengingatkan kalian pada sebuah film yang pernah kalian tonton. Mari sekarang kita pelajari bersama-sama. Judul bacaan, Kesempatan yang Hilang, ditulis oleh Intan Sari El Iswar. Perasaan setelah membaca cerita, malu karena pernah mengalaminya. Cerita tersebut mengingatkan pada kejadian yang hampir sama. Karena tidur terlalu larut, besoknya terlambat bangun pagi, akhirnya terlambat ikut, dan sama seperti Nesa. Anak-anak, menurut kalian, mengapa manusia melakukan usaha-usaha penemuan sesuatu yang baru? Apakah manfaatnya? Sekarang kalian perhatikan benda dan alat-alat yang ada di rumah kalian. Kalian jelaskan fungsi atau manfaatnya bagi kegiatan sehari-hari bagi anggota keluarga kalian. Jelaskan pula apa yang akan terjadi apabila alat atau penemuan ini tidak atau belum ada. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Contoh benda-benda yang ada di rumah. Yang pertama, batu baterai untuk sumber energi alat listrik. Penemu Alessandro Volta. Apabila tidak atau belum ada, alat listrik tidak menyala. Yang kedua, radio untuk sumber informasi dan hiburan. Penemunya C. Marconi. Apabila tidak atau belum ada, informasi susah didapat. Yang ketiga, aspirin untuk menurunkan demam. Penemunya Felix Hoffmann. Apabila tidak atau belum ada, demam tetap tinggi. Yang keempat, sepeda untuk alat transportasi. Penemunya Friedrich Karl von Drais. Apabila tidak atau belum ada, perjalanan membutuhkan waktu lama. Yang kelima, termometer untuk mengukur suhu. Penemu Galileo Galilei. Apabila tidak atau belum ada, sulit mengukur suhu. Anak-anakku yang selalu hebat, kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Bacalah dengan seksama sebuah artikel yang berjudul Penemu Teleskop Pertama. Setelah kalian baca dan kalian pahami isinya, Ibu akan bertanya, siapakah Frederick William Herschel? Iya, Frederick William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi dari negara Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Menciptakan sebuah teleskop
yang bisa digunakan untuk menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid? Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid, tahukah kalian apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Mari kita pelajari bersama-sama. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Ada faktor pembeda dari planet dalam dan planet luar. Kita bahas yang pertama, faktor pembedanya ukuran planet. Planet dalam berukuran kecil, planet luar berukuran besar. Faktor pembeda susunan planet. Planet dalam terdiri atas benda padat, planet luar terdiri atas gas. Faktor pembeda jarak dari matahari. Planet dalam berjarak dekat dari matahari, sedangkan planet luar berjarak jauh dari matahari. Faktor pembeda yang keempat, waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari. Planet dalam mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek, sedangkan planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Kita lanjutkan anak-anak, mempelajari tentang surat. Pernahkah kalian menulis dan mengirimkan surat? Iya, pasti kalian sudah pernah semua menulis dan mengirimkan surat, baik itu kepada teman maupun kepada orang lain. Sekarang mari kita mempelajari surat yang menceritakan pengalaman berkunjung ke tempat yang menarik. Di sini ada contoh surat yang ditulis oleh Akila dan ditujukan kepada Rina. Coba kalian perhatikan baik-baik, Ibu akan membacakan contoh surat tersebut. Sahabatku Rina. Hai Rina, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja. Oh iya, saat ini aku sedang berkunjung ke Yogyakarta bersama ayahku. Kamu suka makan gudeg kan? Di sini banyak penjual gudeg dan rasanya enak. Tenang, aku sudah siapkan 1 kardus gudeg untuk kamu nanti. Mungkin aku baru bisa kembali ke rumah minggu depan. Jadi, sabar ya menunggu oleh-olehnya. Sudah dulu ya surat dariku. Aku mau lanjut makan gudeg. Sampai jumpa lagi. Salam hangat, Akila. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan mempelajari seni patung konstruksi. Kalau kalian perhatikan, di sekeliling kita terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik merakit. Salah satunya yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung. Beliau membuat miniatur kendaraan skuter berbahan kaleng bekas minuman. Dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, penggaris, dan tang, Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur skuter. Ada juga seniman asal Kota Malang, Pak Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai.
Dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut, Pak Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dengan keahliannya, ia berhasil merakit potongan bahan-bahan dari besi tua, lalu menyambungnya hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa. Berdasarkan hal tersebut, sekarang kalian perhatikan gambar dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikannya. Coba kalian amati gambar yang pertama. Apa tema dan alat yang bahan yang digunakan? Ya, tema patung adalah motor. Alat dan bahan yang digunakan tang, lem, besi bekas ukuran kecil. Kalian lihat gambar yang kedua. Tema patung robot Gundam. Alat dan bahan yang digunakan kardus, gunting, dan lem. Kemudian kalian perhatikan gambar yang ketiga. Tema patung helikopter. Alat dan bahan yang digunakan gunting, lem, botol air minuman bekas, sedotan, dan bola tenis meja. Kalian amati gambar yang keempat. Tema patung kendaraan mobil-mobilan. Alat dan bahan yang digunakan gunting, lem, lidi, jarum, dan wadah air plastik bekas. Kita lanjutkan mengamati gambar yang kelima. Tema patung hewan rusa. Alat dan bahan yang digunakan lem dan kayu bekas. Selanjutnya gambar yang terakhir. Tema patung figur arang. Alat dan bahan yang digunakan tang, garpu, sendok bekas, dan lem. Nah anak-anak, dari contoh-contoh gambar serta alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung, kalian bisa membuat patung dengan alat dan bahan sederhana yang ada di sekeliling kalian dengan tema sesuai dengan yang kalian inginkan. Anak-anak hebatku yang selalu ibu banggakan, kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo bersama-sama kita menggali informasi lebih dalam tentang Edwin Eugene Aldrin, atau lebih sering dipanggil Buzz Aldrin. Lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Awalnya ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin. Tetapi sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Bersama dua rekannya Neil Armstrong dan Michael Collins pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya Michael tetap berada di orbit. Sebelum ia menjadi astronot, Buzz juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Buzz mendapatkan gelar doktor, ia pun terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Para astronot menuju ke bulan dari bumi dengan menaiki alat transportasi berupa pesawat luar angkasa atau pesawat ulang-alik. Sikap dan nilai yang dimiliki Buzz hingga ia menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan adalah disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, pantang menyerah, dan percaya diri. Dia harus pandai dan harus memiliki ilmu yang tinggi, selalu mau belajar,
karena awalnya bus hanyalah seorang mekanik. Anak-anak, tahukah kalian bahwa pendaratan manusia pertama di bulan menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah semakin pesat? Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain disebut transportasi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi harus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Apa sajakah dampak kemajuan teknologi transportasi ini bagi kehidupan bermasyarakat? Sekarang, mari kita membaca bacaan yang berjudul Modernisasi Teknologi Transportasi. Setelah kita baca, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah transportasi darat atau transportasi yang masih tradisional. Umumnya tidak bermesin, contohnya adalah sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Yang kedua, alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota dan antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri atau singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia dan PT KAI atau Kereta Api Indonesia Persero. Modernisasi memang memberikan banyak dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Sekarang, mari kita bahas dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, bisa membantu masyarakat mengangkut barang banyak dan bepergian jarak jauh. Yang kedua, membuat makin murahnya biaya transportasi umum. Yang ketiga, mampu mempersingkat waktu. Yang keempat, membuka peluang usaha. Kemudian, dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, rumah bisa digusur untuk pelebaran jalan atau pembangunan jalur kereta api. Bising dengan suara mesin menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, menimbulkan kemacetan. Yang keempat, menimbulkan polusi suara. Kita lanjutkan dampak positif terhadap lingkungan. Kemunculan teknologi transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, dampak negatif terhadap lingkungan.
Yang pertama, polusi akibat kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Hutan ditebang untuk membangun jalur transportasi. Yang kedua, menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, menyebabkan kemacetan. Yang keempat, minyak bumi menjadi berkurang atau langka. Dan yang keenam, berkurangnya area hijau atau pertanian. Anak-anak, pasti kalian semua sudah pernah berkunjung ke tempat wisata bersama keluarga pada waktu libur. Sekarang, bacalah cerita tentang wisata Batik Trusmi yang ditulis oleh Hamidah Jauhari. Sebuah cerita dapat mengingatkan kepada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepada kita, atau bahkan dapat mengingatkan terhadap film yang pernah ditonton sebelumnya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan film? Iya, film adalah gambar bergerak yang secara audiovisual dapat ditangkap indera. Film yang dimaksud adalah film-film yang baik, yang berdurasi panjang maupun pendek, yang dapat ditonton di bioskop, televisi, atau media yang lain. Setelah kalian membaca cerita fiksi tersebut, sekarang kalian jelaskan isi ceritanya dengan membuat tulisan satu paragraf di setiap bagian cerita, yaitu di awal, tengah, dan akhir cerita. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Bagian awal cerita, kalimatnya, Lulu pulang dengan muka cemberut karena harus memakai baju batik di pameran sekolah. Kemudian bagian tengah cerita, Lulu, Naila, dan Mama pergi ke Batik Trusmi. Selanjutnya yang ketiga, bagian akhir, Lulu memilih dan menjadi suka dengan batik, sudah tidak menganggap batik hanya untuk orang dewasa. Pengalaman berkunjung ke suatu tempat dapat memberikan kesempatan untuk mengamati dan melihat peristiwa-peristiwa yang menarik. Salah satu peristiwa yang menarik yang dapat dipelajari adalah peristiwa persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk diri sendiri. Sekarang, ayo kita membaca artikel yang berjudul Dampak Persatuan dan Kesatuan Terhadap Diri Sendiri. Berbagai peristiwa persatuan dan kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas, maupun terhadap bangsa dan negara. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Sekarang mari kita tuliskan peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang dijelaskan dalam bacaan tersebut. Iya, jadi peristiwa persatuan dan kesatuan yang dijelaskan dalam bacaan, Pasar Batik Trusmi menerapkan persatuan dan kesatuan ketika usaha batik hampir bangkrut. Akhirnya, mereka bermusyawarah untuk bersama-sama meningkatkan nilai jual batik dibantu dengan pemerintah daerah. Kemudian, dampak peristiwa tersebut terhadap pihak yang terlibat. Kita tuliskan dampak peristiwa tersebut terhadap setiap pihak yang terlibat adalah pelaku usaha batik akhirnya dapat kembali bangkit. Produksi batik bisa lebih efisien dan efektif.
pembeli mudah mendapatkan batik. Pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari pajak penjualan dan pajak daerah karena produksi dan kunjungan warga ke pasar batik Trusmi. Semua pihak mendapat manfaat. Anak-anakku yang hebat, kalian masih tetap semangat bukan? Iya, terima kasih. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Hal ini juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasilnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan adalah yang menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss yang bernama Bertrand Piccard yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakannya untuk melakukan misi keliling dunianya secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat, pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakannya mulai bulan Maret 2015. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya? Iya, jawabannya adalah karena manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apakah keunggulannya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil? Jawabannya, keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil lebih ramah lingkungan dan menggunakan tenaga yang tidak terbatas, yaitu matahari. Pertanyaan yang ketiga, apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya bisa membantu mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Masyarakat juga bisa menikmati dampak dari kualitas lingkungan yang membaik. Anak-anak, hingga saat ini manusia masih berupaya keras meningkatkan dan menemukan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modernisasi menuntut segala sesuatu lebih cepat dan efisien, termasuk sistem transportasi baik air maupun udara. Sekarang, mari kita baca artikel yang berjudul Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Sistem Transportasi Air dan Udara. Setelah itu, mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, pada masa lalu, masyarakat menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, perahu rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan
Kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut sebagai kapal induk. Kita lanjutkan anak-anak. Masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat dan angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara, antara lain adalah helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan lagi bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan, seperti di militer, kesehatan, dan komunikasi. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi positifnya. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi darat saat ini. Sekarang mari kita bahas dampak positif dan negatifnya terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Coba kalian perhatikan anak-anak, dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air dan udara. Kita mulai dampak positif terhadap kehidupan masyarakat adalah menunjang mobilitas penduduk, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta memudahkan interaksi antar penduduk. Kemudian dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat adalah semakin banyak kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, dampak positif terhadap lingkungan adalah lingkungan dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan transportasi. Transportasi yang sudah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tidak akan mencemari lingkungan. Kita lanjutkan, dampak negatif terhadap lingkungan adalah mencemari lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil, pemanasan global, dan menipisnya bahan bakar fosil. Jadi dapat disimpulkan, modernisasi transportasi udara dan laut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bisa untuk mengangkut banyak barang dengan jarak yang sangat jauh, namun bisa merusak lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Perkembangan alat transportasi telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat penggunanya. Berbagai alat transportasi telah silih berganti seiring dengan perkembangan teknologi. Alat transportasi bermesin kini menjadi pilihan utama untuk digunakan. Lalu, bagaimana dengan alat-alat transportasi tempo dulu yang pernah digunakan masyarakat? Beberapa contoh alat transportasi itu tersimpan di museum. Tetapi ada juga yang dijadikan benda koleksi oleh masyarakat. Berikut adalah salah satu kisahnya. Sekarang kalian baca bacaan yang berjudul Sepeda Ontel Warisan Kakek yang ditulis oleh Yoga T. Setelah kalian baca, kalian tuliskan pokok pikiran yang ada di dalam cerita pada diagram Venn. Setelah itu, kalian tuliskan juga pokok pikiran dari pengalaman atau dari film yang pernah kalian tonton. Kemudian, tuliskan persamaan antara keduanya di bagian tengah-tengah diagram Venn tersebut.
Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Kalian perhatikan anak-anak, judul bacaannya Sepeda Ontel Warisan Kakek, penulis Yoga T. Pokok pikiran dari cerita kita tuliskan pada diagram Venn. Bunyinya, ayah Didin mempunyai sepeda ontel. Didin sering diantarkan pergi ke sekolah oleh ayah dengan sepeda ontel tersebut. Didin lama-lama malu diantarkan ayahnya dengan sepeda ontel tersebut dan selalu mencari alasan agar tidak diantar oleh ayahnya. Suatu hari saat pulang sekolah, Didin lelah dan kehausan karena harus berjalan sendiri pulang ke rumah. Beruntung ayah Didin menyusulnya. Didin menyesal karena menyepelekan sepeda ontel milik ayahnya. Dan ia meminta maaf kepada ayahnya serta berjanji akan merawat sepeda ontel tersebut. Sekarang kita lihat pokok pikiran dari pengalaman pribadi atau dari film yang pernah kita tonton. Pamanku mempunyai sepeda kuno peninggalan dari kakek. Sepeda tersebut jarang terpakai karena pamanku jika bepergian menggunakan sepeda motor yang kondisinya sering rewel. Suatu hari sepeda motor pamanku rusak dan membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya. Akhirnya pamanku menjual sepeda kuno peninggalan kakek dan uang hasil penjualan sepeda kuno tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor baru. Kemudian anak-anak, kita tuliskan kesamaan dari kedua pokok pikiran tersebut. Sepeda jenis ontel tersebut dihargai dengan harga yang tinggi oleh para pecinta sepeda antik. Anak-anak hebatku, kita lanjutkan membaca sebuah artikel yang berjudul Sepeda Ontel Banjiri Kota Bandung. Setelah kalian baca, kalian analisis artikel tersebut dengan mencari dampak persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Mari sekarang kita bahas bersama dengan memperhatikan tabel berikut. Kegiatan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, dampaknya terhadap komunitas, mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan anggota komunitas. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan kepada warga Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa patriotik yang terjadi di Bandung pada masa lalu. Dampaknya terhadap masyarakat luas, yang pertama, mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, mengingatkan masyarakat pentingnya saling menghormati perbedaan. Dan yang ketiga, mengobarkan semangat kepahlawanan yang pernah terjadi di masa lalu. Kegiatan yang kedua, memakai kostum yang serba unik dan menarik saat acara sepeda ontel. Dampaknya terhadap komunitas, mengakrabkan setiap anggota komunitas dan bisa saling mengenalkan kostum dari daerah masing-masing. Dampaknya terhadap masyarakat luas, menjaga tradisi dan sejarah. Anak-anak hebatku yang masih setia dengan program pembelajaran ini, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Mari kita bersama-sama mengamati gambar-gambar berikut. Tahukah kalian siapa saja mereka? Iya, kita amati gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah Nikolaus Kopernikus. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme, tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Kita amati gambar yang kedua. Beliau adalah Johannes Kepler, adalah seorang astronom dari Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya.
Dan gambar yang ketiga adalah Edwin Hubble. Adalah seorang astronom dan kosmolog yang dianggap sebagai satu di antara astronom terpenting sepanjang masa. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian studi astronomi ekstra galaksi dan alam semesta yang teramati. Anak-anak, angkasa luar masih saja menjadi misteri yang mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu lebih banyak. Beberapa proyek besar sedang dilakukan terutama untuk mencari tahu kemungkinan kehidupan di salah satu planet lain di luar bumi. Dengan masih banyaknya hal yang belum terungkap untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, maka ilmu pengetahuan akan terus berkembang demi kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam semesta. Mari kita tengok ke belakang. Kita cari apa kata sejarah dengan membaca artikel yang berjudul Menyibak Rahasia di Angkasa Luar dari Masa ke Masa dengan Seksama. Ketika ditelusuri, sejak dulu kala, ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak. Seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Di negara Inggris ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sejak sekitar 2000 sebelum Masehi. Berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar. Para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula lah yang dipelajari, termasuk dari angkasa luar. Masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 sebelum Masehi. Sementara pada 350 sebelum Masehi, astronom Cina Xinzhen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban Yunani kuno, sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani. Di antara teori yang ada adalah Pythagoras dengan teori bumi bundar. Ada juga Ptolemeus yang mempelajari pergerakan planet dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nikolaus Kopernikus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya. Gagasan ini terus dicari oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun 1600, astronom Denmark, Tycho Brahe, yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler, menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit pada matahari dalam jalur berbentuk elips. Teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya. Rahasia benda langit lain pun diamati dari bumi. Pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama Komet Halley. Planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang terjauh
baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi, setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo. Untuk mengamati angkasa luar, pada tahun 1918, teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Tidak berhenti di pengamatan dari bumi, rasa keingintahuan manusia membuatnya ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika pada tahun 1957. Soviet meluncurkan Sputnik pertama, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Setelah itu, dua negara adidaya dunia itu seakan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia penjelajah ke angkasa luar. Stasiun angkasa luar untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972. Voyager mengeksplorasikan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa luar berjalan mulus. Duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Kemudian, pada tahun 1990, teleskop Hubble kembali dikirim ke angkasa luar. Cerita dari penjelajahan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulangnya ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Anak-anak, usaha penemuan tidak sekejap berhasil, akan tetapi rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Sekarang kalian baca cerita yang berjudul Kado Ulang Tahun Ibu yang ditulis oleh Diana Caritas. Setelah kalian baca, kalian ikuti kegiatan berikut. Yang pertama, tuliskan bagian yang paling kalian sukai dari cerita fiksi yang telah kalian baca dalam tulisan 1 paragraf dan jelaskan alasan mengapa kalian menyukainya. Yang kedua, tuliskan pengalaman yang pernah kalian alami atau kalian tonton pada film. Yang ketiga, jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian tonton dari sebuah film. Bagaimana anak-anak?
Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, bagus sekali. Yang pertama, bagian yang paling disukai dari cerita tersebut adalah ketika Amir menceritakan pengalamannya saat memberikan kado ulang tahun pada ibunya. Ide tersebut yang menginspirasi adalah Sakif. Kemudian yang kedua, pengalaman yang didapat membelikan kakak sebuah kado barang kesukaannya. Yang ketiga, persamaan antara cerita dan pengalaman. Saya juga pernah bingung seperti Sakif ketika memikirkan kado apa yang tepat buat kakak. Lalu saya bercerita ke teman dan dia memiliki ide yang bagus. Perbedaan antara cerita dan pengalaman, kisah Sakif memberikan kado berupa hasil karyanya, berbeda dengan saya yang membeli kado. Hal itu saya lakukan karena barang yang disukai oleh kakak bukanlah barang yang bisa dibuat sebagai prakarya. Anak-anak hebatku, sekarang kita sampai pada pembelajaran 6. Coba kalian amati gambar atau foto yang pertama. Beliau adalah Yuri Gagarin, adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Kemudian kalian amati gambar atau foto yang kedua. Beliau adalah Dr. Pratiwi Sudarmono, adalah wanita Indonesia yang pertama lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Namun sayang, pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Setelah membaca keterangan singkat tentang kegiatan para ilmuwan untuk menjelajah angkasa luar tadi, kalian buat beberapa pertanyaan tentang segala hal yang ingin ketahui. Misalnya, bagaimana kehidupan para astronot selama berada di angkasa luar. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa membuat pertanyaan dan menjelaskan jawabannya? Iya, baik sekali. Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana para astronot makan? Jawabannya, cara memenuhinya, astronot makan dengan cara memakan makanan kemasan dan cara makannya dibungkus dan diletakkan di atas nampan dengan sebuah jaring-jaring agar makanan tetap pada posisinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana para astronot tidur? Jawabannya, cara memenuhinya adalah astronot tidur dengan cara memakai sebuah kantong khusus. Keadaan luar angkasa di dekat pesawat memungkinkan suara bising, sehingga saat tidur mereka harus memakai penutup telinga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana astronot mandi? Cara memenuhinya, astronot mandi dengan cara memakai peralatan mandi seperti biasa, namun bedanya sabun dan sampo yang digunakan khusus dan tidak mengeluarkan busa. Pertanyaan yang keempat, bagaimana astronot memasak? Cara memenuhinya, astronot memasak dengan cara menyeduh bahan makanan khusus yang instan dan memang disediakan dengan langkah memasak yang mudah. Kita lanjutkan pertanyaan yang kelima anak-anak. Apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot? Jawabannya, yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot adalah yang pertama, daya tahan tubuh yang kuat. Yang kedua, mampu berbahasa Inggris. 3,
persyaratan kewarganegaraan, 4. Gelar sarjana di bidang tertentu, dan yang kelima, punya pengalaman minimal menerbangkan pesawat jet dengan 1000 jam terbang. Kehidupan di angkasa luar sangat memerlukan kerjasama yang baik antar anggota, baik itu di dalam misi angkasa luar maupun dengan tim yang ada di bumi. Setiap keputusan diambil bersama untuk memastikan semua rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk kerjasama ada di mana-mana, di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama masyarakat yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan kerja bakti. Sekarang mari kita baca bersama-sama bacaan yang berjudul Yuk Kerja Bakti yang ditulis oleh Niken Ari. Setelah membaca cerita tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Gunakan diagram Venn untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi tersebut. Anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Judul bacaan Yuk Kerja Bakti, penulis Niken Ari. Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi tersebut adalah banyak sekali yang ikut kerja bakti, tidak hanya bapak-bapak, anak seusia Romi juga ikut membantu. Hal tersebut menunjukkan kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Coba kalian amati diagram Venn berikut. Pokok pikiran dari cerita fiksi, warga Kelurahan Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim hujan. Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari Minggu ini. Kemudian, pokok pikiran yang sesuai dengan pengalaman, saya pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Kerja bakti dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut Hari Kemerdekaan. Warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Kemudian kalian perhatikan persamaan dari pokok pikiran cerita fiksi dan pokok pikiran dari pengalaman adalah kerja bakti meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sekarang mari kita jelaskan persamaan dan perbedaan antara cerita pada teks fiksi dan pengalaman pribadi. Persamaan antara teks fiksi dan pengalaman pribadi pada cerita tersebut adalah kerja bakti sama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan perbedaannya adalah pada teks cerita fiksi, kerja bakti dilakukan untuk menghadapi musim hujan, sedangkan pada pengalaman pribadi, kerja bakti dilakukan untuk menghadapi peringatan kemerdekaan. Untuk dapat bekerja sama, setiap anggota kelompok perlu memiliki keterampilan dan berperan aktif di dalamnya. Beberapa keterampilan harus dilatih dan dikembangkan. Kali ini, kalian akan mengembangkan keterampilan untuk membuat patung, yaitu patung konstruksi berdasarkan tema. Di sini ada beberapa contoh patung konstruksi berdasarkan tema manusia. Untuk membuat patung konstruksi dengan tema manusia, kalian perlu melakukan tahapan-tahapan yang khusus. Sekarang saatnya merancang dan membuat patung yang menyerupai manusia dengan baik. Bentuk manusia yang akan kalian ciptakan dapat berupa robot yang menyerupai manusia atau bentuk lain yang menyerupai manusia. Hal utama dan pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat rancangan dalam bentuk gambar. Kalian mulai dengan rancangan sederhana dan ukuran yang tidak terlalu besar. Ukuran patung yang besar tentu akan memerlukan bahan yang lebih banyak dan waktu pengerjaan yang lebih lama. Langkah kedua adalah mencari bahan-bahan dan alat-alat yang tersedia dan diperlukan untuk membuatnya.
Setelah bahan dan alat tersedia, kalian siap untuk merangkainya. Anak-anak hebatku, kita sudah membahas materi tematik kelas 6, tema 9, subtema 3. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sebelum Ibu undur diri, Ibu selalu berpesan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk rajin belajar. Ingat kata bijak, ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi, jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Sebab, kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.